Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lanta wasaqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melanjutkan ini di bab itu 34 tentang menyedikitkan makan, minum dan nganggur. Akrabukum utawi paling dekete sira kabeh. Akrabukum utawi paling dekete sira kabeh. Akrabukum utawi paling dekete sira kabeh. Minni saking ingsun. Minni saking ingsun. Minni saking ingsun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Aktsarukum iku paling akehe sira kabeh. Aktsarukum iku paling akehe sira kabeh. Ju'an ing apane Pak? Ju'an apane ngelih. Ju'an apane ngelih. Tahu lapar. Wa tafakkuran lan tafakkur, berpikir. Pada fakuran lan berpikir. Tafakuran lan berpikir. Tafakur. Jadi gini, hadis yang ini itu menjelaskan bahwasannya paling dekatnya kalian semua dengan Nabi itu orang yang memperbanyak dirinya untuk lapar dan memperbanyak untuk dirinya berpikir. Maksudnya dengan memperbanyak laparnya atau memperbanyak berpikirnya itu gini maksudnya. Gini. Orang kalau kebanyakan lapar, maksudnya ini tuh laparnya di kondisi yang normal, bukan contohnya kondisi yang normal itu laparnya kayak berpuasa, gitu kan, berarti banyak laparnya. Itu berarti ya ahli lapar gitu kan. Berarti ahli lapar kan dia kan. Ahli puasa kan ahli lapar kan. Ya bisa menahan laparnya. Karena gini, orang yang kebiasaan puasa biasanya itu otaknya jernih. Otaknya jernih gara-gara apa? Gara-gara nafsunya juga jernih. Kalau nafsunya jernih, pasti pikirannya jernih. Kalau
jernih, pasti bisa berpikir dengan jernih, ya kan? Sekarang gini, kalau seandainya banyak laparnya, pastinya banyak tafakurnya harusnya. Bukannya kalau puasa itu kondisinya lapar tapi dia tidur terus, itu sama aja, Makanya biasanya kalau memang ahli puasa, dia nggak akan mengurangi aktivitasnya masih sama seperti keadaan biasa. Dia sepertinya kayak gimana ya, kalau seandainya puasa sama aja. Bukannya ketika dia puasa malah jadi mantu di kelas, kalau tidur di kelas gitu. Itu kalau puasa itu jangan sampai berpengaruh di aktivitas. Kalau seandainya nggak mau kayak gitu, mendingan nggak usah puasa, kalau gitu. Makanya itu dilatih dulu untuk memperbanyak laparnya. Makanya kalau seandainya beda, kalau di pondok saya itu biasanya dilarang. Kalau di pondok saya itu dilarang karena biar fokus dalam hal belajarnya biar gak terganggu. Gara-gara dia puasa, dianya ngantuk, dianya tidur, dianya jadinya nggak dapat ilmu sama sekali. Di kelas pun tidur gitu kan, nggak dapat diajari apa ya, nggak paham, mau dia tidur gitu kan. Karena kalau gitu berpengaruh, jadinya lebih baik nggak usah puasa aja. Kalau seandainya memang nggak akan mengurangi aktivitasnya, sama aja. Kalau memang kebiasaan, contoh sering dalailul khairat atau dalailul Quran, itu biasanya ya ya biasa aja, kelihatan segar bugar, nggak ada rasa kayak kelihatan lemes pucat, nggak ada, sama aja segar bugar. Dan memang tenaganya ya sama aja juga. Puasa itu aslinya nggak terlalu berpengaruh di tenaga aslinya. Tenaga itu aslinya sama aja. Tergantung dianya kalau terbiasa atau enggak sih. Kalau memang dia nggak pernah puasa, padahal kita itu orang muslim itu sering diajari puasa ketika setahun sekali, sebulan itu kan, bulan Ramadan, biar ada masanya kita itu untuk berpuasa juga, biar pembersihan diri dari dalam maupun tubuh kita biar sehat juga, karena puasa itu juga berpengaruhnya banyak. Nah kayak gitu. Jadi itu yang memperbanyak apanya. Yang kedua, memperbanyak tafakurnya. Tafakur gini maksudnya tafakur. Berpikir itu kayak gini. Maksudnya memperbanyak berpikir itu berpikir tentang hal-hal yang memang berhubungan dengan Allah. Itu tafakur. Contohnya, kalian setiap hari pun kalian kan sudah saya ajari ya, kalian belajar tentang tauhid, belajar tentang apa, itu kan belajar tafakur, biar kalian itu sadar kalau hidup itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Contohnya, kalian itu di dunia itu cuman main seneng-seneng, setiap hari kosong gitu, nggak ada belajarnya, itu nggak hidup. Kalau orang itu nggak ada ilmunya, sama aja dia itu hidup tapi mati. Hidup tapi mati. Ya itu jiwanya mati tapi orangnya hidup, itu aja. Karena kalian sudah saya bangunkan, jiwa kalian itu bangun biar bangun lagi. Makanya belajar tauhid juga itu, biar tafakur, biar kalian itu tahu kalau di dunia itu tempatnya mengabdi kepada Allah, bukan tempat untuk senang-senang aslinya. Tapi senang-senang pun ada, boleh, tapi sekedarnya. Pasti ada, masanya senang-senang pun ada. Tapi sekali kalian senang, pasti senang banget. Karena enggak setiap harinya kalian itu ditempa dengan aktivitas yang seperti ini. Ketika kalian itu merasakan apapun ya, kayak kesenangan sedikit pun, itu rasanya banget sukanya. Padahal cuma diajak pergi aja gitu, itu udah senang banget, ya kan? Nah, itu rasanya itu puas liburannya. Ketika kalian kok sering liburan pun itu bosen, malah kadang itu jadinya akhirnya dia di rumah aja lah, udah sering liburan kok gitu, malah kadang itu kayak gitu. Karena apa? Rasanya liburan itu di mana kalian sudah merasakan
asinnya. Tahu nggak? Kalau ngerasakan manis itu, makanya di dunia itu rasanya pahit aslinya. Kalau mau manis, manisnya di akhirat itu baru manis. Makanya itu rasanya pasti puas ketika masuk surga, itu pasti puas. Dan apalagi ketemu sama Allah, ketemu sama Nabi. Nah ini berarti kalau mau dekat dengan Nabi itu memperbanyak laparnya dan memperbanyak berpikirnya, berpikir tentang hal-hal yang berhubungan tentang Allah, bukan Allahnya yang kamu pikirkan ya, tapi tafakkaru lil khalqillah wala tatafakkaru lil khaliq. Jadi kalau kamu berpikir itu jangan berpikir ke Allahnya ya, jangan berpikir ke Allahnya, tapi berpikir ke sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Itu hanya kamu pikirkan aja, udah bingung kamu pasti, ya kan? Itu kan bisa kamu. Jadi kalau seandainya tafakur itu bisa menumbuhkan rasa imanmu kuat atau enggaknya itu bisa digantungkan dengan tafakur. Kalau tafakurnya enggak ada pun itu rasanya, kalau zaman sekarang itu enggak ada orang itu diberi waktu sehari itu biar tafakur, dikasih waktu aja itu enggak ada. Biasanya itu isinya setiap hari itu senang-senang, apalagi mulai malam itu ayo ngangkring itu semalaman gak isinya ya tahu main game itu sampai semalaman itu aslinya itu nggak ada masa tafakurnya. Intinya kalian itu setiap 24 jam kasih waktu untuk tafakur ataupun menyendiri, biar kalian itu sadar kalau dirimu itu masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya sama Allah, masih banyak salah sama Nabi. Kalian itu sebagai umatnya itu banyak salahnya sebenarnya itu, masih banyak salahnya. Tapi cuman kalian aja yang nggak mau berpikir aja. Kalau kalian dilihat sama Nabi sekarang pun ya kok umatku kok kayak gini sih, umatku kok kayak gini. Makanya itu harus sadar sendiri, itu harus tahu kekurangan diri kalian itu apa. Itu satu. Kalau tafakur itu bisa dibuat untuk memperbaiki diri seperti yang saya jelaskan kemarin, biar kalian itu semakin hari jadi lebih baik pastinya. Makanya setiap kekurangan di hari ini jangan lakukan di hari yang lain. Dan ketika kamu bisa menjaga kebaikan di hari ini, jagalah di hari lain, jangan kamu hilangkan. Contohnya istiqomah. Jadi istiqomah itu aslinya berat, makanya itu coba sendiri kalau mau. Nah, pokoknya istiqomah itu intinya kalian itu terus-terusan, jangan sampai putus. Kalau seandainya putus satu kali masih bisa diteruskan, karena biasanya masih mau melakukan lagi. Kalau sudah putus 2 kali atau 3 kali, pasti dah putus itu, nggak bisa ngelakuin itu lagi. Gitu. Dan saya teliti kayak gitu. Jadi istiqomah itu sulit aslinya. Putusnya itu biasanya 3 kali itu sudah putus biasanya. Kalau sekali itu masih bisa ngelakuin, besoknya jangan sampai saya ketinggalan lagi lah. Pokoknya hari kemarin aku nggak nambah hafalan, sekarang nambah hafalan lah kayak gitu. Jangan masih dijaga istiqomahnya. Ya gitu. Kalian itu sadar kalau sekarang itu hidup itu seperti itu. Udah itu aja. Itu memperbanyak tafakurnya sama laparnya. Itu bisa dekat sama Nabi. Itu alhamdulillah kalau bisa dekat sama Nabi. Ya, apalagi yang kemarin dulu di bab sholawatnya juga sih. Kalau di bab sholawat kan yang memperbanyak sholawatnya bisa dekat sama Nabi. Banyak yang bisa mendekat dengan Nabi itu banyak. Di hari kiamat nanti itu bisa dekat sama Nabi Muhammad itu udah mulia sekali lah intinya kalau dekat sama Nabi. Itu ya memang berat sih di dunia itu. Jadi intinya kalian itu tahu kalau itu berat, ya berusaha aja. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong kasura iku lamun akeh sapa man kasura iku lamun
akeh sapa man. To'am apa? Oh, itu gak sapa man. Kasura iku lamun akeh dibaca. Sapa mannya gak usah. To'amu apa mangane man. To'amu apa mangane man. Failnya di situ aja. To'amu apa mangane man. Man kasura to'amu kasura ada bu. Kasura mongko akeh. Kasura mongko akeh. Adzabuhu apa adzabe man. Kok bisa? Ini hadis yang ini yang singkat tapi sering dipakai juga. Jadi orang yang memperbanyak makannya banyak dosanya, banyak siksanya. Karena apa? Karena setiap apa yang kalian makan pasti dihisap. Mau itu makanan sekecil apapun itu pasti dihisap. Apalagi sekarang itu di zaman yang sulit untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu susah. Jadi sekarang itu kita itu kalau jujur aja kita itu sudah kemasukan barang yang syubhat itu banyak sekali. Makanya seperti halnya kayak kita jajan itu juga aslinya itu kita itu juga nggak tahu prosesnya dari awal itu seperti apa tuh nggak tahu kita kan itu juga syubhat. Semua hal yang di dunia ini syubhat aslinya, banyak yang syubhat kecuali air hujan yang turun langsung dari langit itu pasti halal 100%. Syaratnya air hujan yang langsung dari langit tanpa natap apapun, mau itu dari genteng dulu, jangan itu langsung dari langit, itu baru halal 100%. Itu halal 100%. Jadi semua yang halal di dunia ini kebanyakan itu syubhat. Makanya kita itu ketika banyak makannya pastinya ya banyak dosanya, banyak siksanya, karena kita itu bakal dihisab juga apa yang kita makan itu. Makanya itu man kasura ta'amuhu kasura adabuhu. Ini yang juga ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La sihhata ora ana sehat iku maujud. La sihhata ora ana sehat iku maujud. La sihhata ora ana sehat iku maujud. Ini mawudal. La sihhata ora ana sehat iku maujud. Ma'a kasratin naumi sertane akehe turu. Ma'a kasratin naumi sertane akehe turu. Wala sihhata lan ora ana sehat iku maujud. Ma'a kasratil akli sertane akehe mangan. Ma'a kasratil akli sertane akehe mangan. Tadi itu apa? Ma'asihatin naumi. Ma'a kasratin naumi sertane akehe turu kan? Ya udah betul saya kira saya keceplosan. Ma'a kasratil akli sertane akehe mangan. Wala syifaa lan ora ana obat iku maujud. Wala syifaa lan ora ana obat iku maujud. Wala syifaa lan ora ana obat iku maujud biharamin kelawan barang haram. Biharamin kelawan barang haram. Jadi ini hadis yang ini itu keras sebenarnya. Istilahnya Nabi itu nunjukin bahwasannya tidak ada sehat bagi orang yang memang memperbanyak tidurnya. Itu pasti nggak akan mengalami sehat. Pasti kalau banyak tidurnya itu pasti nggak normal aktivitas seharinya pastinya. Dan kalau nggak normal aktivitas seharinya, pastinya kesehatan di tubuh itu lama-kelamaan itu rusak sendiri kalau kebanyakan tidur. Kalau kebanyakan tidur itu
tubuh itu rasanya lemes. Karena lemes apa? Karena kalau seandainya kebanyakan tidur itu jadinya apa namanya, istirahat terus kan, tubuhnya di dalam. Jadi istirahat terus itu kan bukan masanya istirahat, tapi dia istirahat itu jadinya ya dia kurang akan gerakannya. Kalau kurang gerakannya jadinya di tubuh itu nggak sehat, peredarannya itu nggak akan lancar. Makanya biasanya kena penyakit-penyakit apapun itu ya gara-gara kebanyakan tidur. Wala sihata, dan tidak ada kesehatan bagi orang yang memang kebanyakan makan. Kalau kebanyakan makan jadinya ya, kalau kalian tahu, kalau orang yang obesitas tahu nggak? Oh, orang obesitas itu gara-gara dia itu nggak bisa berhenti makan gara-garanya. Kalau saya tahu itu orang obesitas itu orang yang nggak bisa berhenti makan. Dia itu kadang itu makannya biasa, makanya biasa porsinya. Cuman kalau dia berhenti makannya itu enggak. Jadi makan terus, makan terus. Jadi itu kebanyakan makan itu. Makanya biasanya orang obesitas itu gara-gara apa namanya, mulutnya itu nggak bisa berhenti untuk makan. Itu harus diperiksakan biar mengurangi kadar dia makannya. Makanya itu nggak bisa berhenti gara-garanya itu. Makanya orang yang kebanyakan makan pastinya nggak akan sehat, kalau kebanyakan makan. Apalagi makanannya nggak teratur. Saya pernah dengar cerita itu orang itu bisa ada yang cerdas gara-gara dia itu dijaga makannya dari orang tuanya. Orang tuanya itu jaga makannya si anak ini. Si anak ini dijaga makanannya, nggak boleh jajan sembarangan. Nggak boleh jajan sembarangan, bolehnya makan dari hasil sendiri. Itu harus makan dari hasil sendiri. Jadi kalau seandainya jajan, nggak diberi uang saku. Jadi ya makannya itu makan yang ada, pokoknya nasi ya lauk yang dibawa dari rumah itu dijaga sampai besar. Jadinya nggak kebanyakan tercampur hal-hal itu ya gini loh. Kalau sekarang kan banyak bahan kimia di makanan gitu kan. Sekarang banyak bahan kimia yang di makanan. Jadinya kalau bahan kimia itu banyak yang masuk ke kita, jadinya kita itu bisa jadi terkontaminasi atau tercampur jadinya nggak akan baik. Makanya saya juga aslinya ya pantang kalau seandainya kebanyakan minum obat itu, walaupun obat itu kan ada kimianya, pastinya lah, harus lah kimia, pasti ada kimianya. Jadi saya itu mengurangi obat. Jadi kalau mau sembuh ya sembuh pakai cara yang herbal ataupun pakai cara yang cara-cara yang memang biasa dilakukan orang dulu kadang ya, kayak gitu. Makanya sering kalau dulu itu caranya menyembuhkan itu nggak pakai biaya, nggak pakai biaya. Jadi cara pakai orang dulu, cara mengobatinya kayak gimana itu saya lakukan. Kadang itu saya bikin diri sendiri, kadang caranya nyembuhin ini gimana ya kira-kira. Karena gini, kadang itu saya mikir itu cara ngobatin itu dengan cara, pokoknya saya mikir kita itu diciptakan sebagai manusia itu punya obat sendiri. Kita itu punya obat sendiri. Contohnya saya pernah sakit mata, saya sakit mata. Itu obatnya itu mudah. Obatnya itu pakai itu ketika bangun tidur itu loh. Ludah ketika bangun tidur itu banyak obatnya. Jadi pahit kan rasanya kalau bangun tidur kan lidahnya. Ya itu ludahnya itu manfaatnya banyak. Makanya biasanya saya itu kalau sakit mata kadang itu saya obati pakai itu ludah sendiri gitu. Cara gitu ada cara obatinya dengan cara dari tubuh diri sendiri. Makanya kita itu punya istilahnya, kalau luka pun aslinya bisa menyembuhkan diri sendiri ya kan, bisa istilahnya regenerasi dari sel-selnya yang ada. Tapi kalau seandainya diberi obat itu bisa mempercepat itu aja. Itu kan obat itu aslinya bisa membantu untuk menyembuhkan. Aslinya diri sendiri ini punya obat. Makanya ketika orang itu mau obat, jangan obat yang hal-hal yang haram. Contohnya tadi
berusaha untuk bergerak, dianya malah tiduran, lemes-lemesan. Itu biar malah semakin sakit dianya. Karena caranya sembuh itu caranya dengan jiwa kalian. Jiwa kalian itu semangat sembuh atau enggak. Kalau jiwanya enggak semangat sembuh, ya sama aja. Ya sama aja kalau dibuat masih sakit kayaknya, masih besok-besok lagi masih sakit kayaknya. Gitu itu enggak sembuh-sembuh malah jadinya gara-gara dia itu enggak berusaha untuk sembuh, enggak semangat untuk sembuh. Makanya biasanya orang itu dijenguk biar disemangati untuk sembuh. Nah kayak gitu, kalau semangat untuk sembuh jadinya sembuh. Nah ini, jadi nggak ada obat dengan hal-hal yang haram. Nggak ada obat itu dari hal-hal yang haram. Kebanyakan makan, kalau seandainya sakit banyak makannya, bukan gitu caranya. Kan gitu. Obatnya itu ada caranya sendiri. Makanya jangan kebanyakan makan, jangan kebanyakan tidur. Terakhir, Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-subhatu. As-subhatu utawi turu esok. As-subhatu utawi turu esok. As-subhatu utawi turu esok. As-subhatu utawi turu esok. Tamna'u iku nyegah apa as-subha. Tamna'u iku nyegah apa as-subha. Tamna'u iku nyegah apa as-subha. Ar-rizqa ing rizki. Ar-rizqa ing rizki. Jadi ini yang terakhir. Jadi tidur pagi itu menyebabkan tercegahnya rizki, tercegahnya barokah yang ada di pagi hari. Makanya istilahnya kalian itu kan diusahakan kalau seandainya setelah subuh masih ada ngaji, ya kan? Enggak, kalian itu setelah subuh itu enggak ada apa-apa. Kalau setelah subuh enggak ada apa-apa, jadinya kalian itu bingung mau ngapain. Apalagi kalau seandainya bingung mau ngapain, kadang itu tidur. Kalau yang kebiasaannya itu tidur itu kadang-kadang itu yang pondok kitab itu harus dihilangkan kebiasaan. Itu kalau pondok kitab itu biasanya kayak gitu. Kalau pondok kitab itu kan kalau setelah subuh itu kadang itu nggak ada apa-apa kan, karena ngajinya itu di waktu sore asar ya memang maghrib sama isya memang itu. Jadi subuh itu biasanya nggak ada apa-apa. Kadang itu kalau seandainya memang kebiasaan ya memang itu ya sering tidur pagi itu kadang dilarang tapi dianya tetap aja. Karena ada dulu itu ada banyak yang memang ketika ada istilahnya razia lah. Istilahnya kalau orang tidur pagi itu ada razianya. Jadi pengurus itu selalu bergerak terus biar nggak ada orang yang tidur pagi gitu. Jadi itu dicegah. Jadi seandainya ada orang yang tidur itu langsung digerebek langsung digerebek karena rahasia. Kadang itu ada yang lari dari pengurus itu, kadang tidurnya itu aneh-aneh, ada tidur di di kamar mandi itu bisa tidur aneh itu aneh, jangan sampai terjadi itu. Masa ya tidur seberat itu mencegah nggak tidur pagi. Tidur pagi tinggal di itu aja, tinggal diisi dengan apa. Makanya setelah subuh biasanya ngaji dulu, zikir dulu. Setelah matahari sudah mencorong baru kalau itu sudah. Kalau saya mau baru mataharinya terbit sampai tinggi baru. Mana gitu. Jadi harus diisi. Kalau seandainya kalian di rumah itu harus. Ini bahaya ketika kalian di rumah. Jadi ketika kalian di rumah biasanya kan kalian nggak bisa ngisi apapun yang kalian sehari-harinya di sini, nggak sama seperti yang di pondok gitu kan. Nah kalau ketika di rumah itu harus dijaga sendiri-sendiri, jangan sampai tidur pagi. Kalau di rumah pun saya itu dijaga sama ayah saya pasti, karena itu pasti dimarahi kalau di rumah. Kalau di rumah dimarahi, makanya itu harus, karena jangan sampai tidur pagi. Kalau tidur pagi itu menolak rezeki. Jadi menghalangi rizki yang ada itu jadi terhalang. Makanya jangan sampai kalah dengan ayam, jangan kalah sama itu. Biasanya kan begitu kan, jangan sampai kalah sama burung gitu.
Biasanya kan itu apa namanya dibandingin sama hewan kita. Biar kita nggak tidur pagi. Emang gitu. Bayangannya itu sama kayak gitu. Karena dia itu bangun dulu, ya kan? Yang pembangunan kita kan hasilnya kalau seandainya ada ayam di sini pasti apa pelurnya lebih dulu, gitu kan? Biasanya mulai jam 3 pun itu sudah peluru, sudah berkokok itu pasti. Nah gitu, itu tidur pagi biasanya itu menolak rezeki. Banyak yang menolak rezeki. Contohnya kalian itu harus hindari. Contohnya ketika kalian sore hari itu harus kalian buang sampahnya. Sampahnya itu kalian harus buang. Jangan sampai ada sampah yang ada setelah matahari terbenam. Itu jangan sampai ada sampahnya. Ya, jadi ketika sore itu harus ada piketnya, harus dibersihkan, harus dihilangkan sampahnya. Jadi jangan sampai kalau kalian ada sampah di apa namanya di sini Pak. Ini contohnya, ini masih ada. Kalau masih ada kayak gini itu apa membuat fakir. Makanya itu harus dihilangkan. Ya, jangan diulangi lagi. Ya, ketika sore hari itu harus dihilangkan sampahnya dari rumah. Kalau makanya di rumah pun kalian itu harus mencoba untuk kayak gitu. Kalau seandainya ada sampah di sore hari itu harus dibuang dulu ya. Jangan sampai di rumah itu masih ada sampah membuat fakir. Kalau kalian membuat fakir ya menolak rezeki pastinya. Makanya itu kalau seandainya tadi itu yang menolak rezeki itu apa namanya tidur pagi dan juga maju pastinya tidur sore itu pastinya. Tapi memang kadang saya yang kelelahan dari malamnya, kadang yang memang tidur pagi. Tapi itu baginya ya nunggu saya mencorong dulu itunya terbitnya matahari dulu. Jadi ya nggak diisi dengan kegiatan dulu, baru bisa tidur. Jadi kalau tandanya subuh itu nggak ngapa-ngapain itu jangan itu. Pokoknya kalau setelah subuh itu harus disibukkan apapun, terserah. Kalau mandi aslinya itu, makanya kalau sekarang itu kan kalian masih antrinya sedikit ya. Kalau nanti tahun depan pastinya antrinya lebih banyak. Kalau antrinya lebih banyak ya pastinya lebih lama, harusnya ya lebih duluan mandinya gitu kan. Karena kegiatan di subuh itu sangat minim waktunya, sempit waktunya. Dari subuh sampai apa namanya sampai masuk kelas itu aslinya sempit waktunya. Dulu aja saya itu ngantri aja lama kok lama banget. Jadinya ya kalau mau duluan ya mandinya itu ngantri duluan. Kalau mau ngantri duluan itu ada kan gitu. Ada yang males kan, kadang ada yang males mandi duluan kan. Iya kan? Iya masih ada itu. Karena ada itu harus mandinya terus. Nah, itu bab tentang menyedikitkan makan, minum, dan nganggur. Pokoknya jangan sampai terjadi hal-hal yang telah saya ajarkan itu tadi. Ya, al-babu al-khamisu wa salasun fi fadilatin aklali min ad-dhahikin wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika